Di awal film, kita akan melihat 4 orang petinggi geng triad yang sedang membicarakan kekacauan yang terjadi di daerah kekuasaan mereka masing-masing. Kekacauan itu adalah ulah beberapa anak buah dari salah satu petinggi triad yang bernama Zilong. Untuk mempertanggungjawabkan semua itu, Zilong meminta mereka melepaskan ketiga anak buahnya. Sebagai gantinya, ia bersedia untuk bertarung melawan salah satu petinggi. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Cấp ma ma không theo nó sao mà gì cấp rồi站起来啊没看呢谁也看着吧开门啊掌起来 Setelah berhasil kabur, Zilong ditemui atasannya yang merupakan seorang polisi yang bernama Kapten Cheng. Di sini terkuaklah fakta bahwa Zilong merupakan seorang polisi yang menyamar sebagai petinggi triad. Ternyata mereka sengaja membuat kekacauan untuk menyergap para petinggi triad. Akan tetapi karena Cheng datang terlambat, misi penyergapan itu pun terpaksa harus gagal. Sementara itu, di tengah pembicaraan mereka, tanpa disadari, 3 anak buah Zilong yang terkapar mendengarkan pembicaraan mereka. Yang tentunya mereka pun akhirnya tahu identitas Zilong yang sesungguhnya. Singkat cerita, di sebuah tempat rahasia, Cheng menyebut Zilong hampir kehilangan jati dirinya akibat terlalu lama menyamar sebagai triad. Yang padahal, Zilong sendiri ingin segera mengakhiri misi penyamarannya dan kembali menjadi seorang polisi. Karena cepat atau lambat, penyamarannya pasti terbongkar yang tentunya akan membahayakan ibunya. Perlu kita tahu, meski sudah lama menyamar sebagai triad, Zilong merupakan seseorang yang sangat menyayangi ibunya. Sementara itu, di suatu tempat, salah satu petinggi triad lain yang bernama Kun melakukan sebuah transaksi dengan seseorang yang bernama Terry. Kun berencana akan menjual sebuah dokumen yang berisi daftar orang-orang yang memiliki bisnis ilegal. Namun tak lama, Kun marah-marah karena Terry menipunya. Sebenarnya hal itu dilakukan oleh atasan Terry yang bernama Sunny, yang merupakan seorang ambisius yang ingin menguasai semua wilayah milik geng triad. Ketika Terry dipukuli, Sunny pun akhirnya keluar dan langsung menghabisi mereka. Beberapa hari kemudian, Zilong bertemu dengan bos triadnya yang bernama Cheng Mohung. Dia merupakan bos besar dari semua petinggi triad yang ada di Cina.
Dalam pertemuan itu, Hung memerintahkan Zilong untuk membereskan Sunny yang sudah menghabisi Kun dan mencuri dokumennya. Zilong pun menyanggupinya karena ternyata Sunny adalah mantan anak buah sekaligus muridnya. Tak lama kemudian, Zilong bertemu dengan Cheng yang juga menugaskannya untuk menangkap Sunny. Namun bedanya, di sini Sunny menjadi tersangka atas kasus pembunuhan yang menimpa Kun tempo hari. Cheng menjelaskan dalam tugas kali ini Zilong harus bekerja sama dengan polisi. Ia berjanji jika tugas ini selesai, penyamaran Zilong berakhir dan ia bisa kembali bergabung dengan kepolisian. Keesokan harinya, Zilong pun akhirnya tiba di kantor sementara milik polisi. Di sana, ia bertemu dengan seorang polisi yang bernama Fang Jing dan juga atasannya yang bernama Kapten Lei. Ketika ditanya soal rencananya, Zilong menjawab bahwa ia hanya akan mengajak Sunny untuk bertemu. Mendengar itu, Fang Jing yang sejak awal tak suka dengan gaya Zilong memutuskan akan mengawasi pertemuan itu. Singkat cerita, Zilong dan Sunny pun bertemu di sebuah restoran. Mereka berdua pun langsung akrab dan bahkan Sunny mengakui bahwa Zilong adalah gurunya. Setelah itu, mereka langsung latih tanding untuk menunjukkan kemampuan mereka. Setelah latih tanding selesai, mereka kembali melanjutkan pembicaraan, namun tiba-tiba salah satu anak buah Sunny ditembak tepat di kepalanya. Mengetahui itu, Fang Jing yang sedari tadi mengawasi langsung mengejar si penembak, namun ia kehilangan jejak. Sementara itu, Sunny yang mengira bahwa penembakan itu adalah ulah Zilong langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisinya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya semua orang yang terlibat dalam kekacauan itu ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Namun sayangnya karena kurangnya bukti, polisi tak bisa menangkap Sunny dan terpaksa melepaskannya. Akibat misi itu berantakan, Fang Jing dan Zilong saling menyalahkan.
Fang Jing yang sejak awal tak suka dengan Zilong terus memarahinya yang membuat Zilong kesal dan pergi dari sana. Namun keesokan harinya Fang Jing mendatangi Zilong dan meminta maaf kepadanya. Di scene inilah Fang Jing yang awalnya tak suka mulai menyukai Zilong, begitupun sebaliknya. Berpindah ke suatu hotel, kita akan melihat seorang pria yang bernama Dao Feng. Ternyata dia adalah si penembak yang menghabisi anak buah Sunny tempo hari. Tujuannya melakukan itu adalah untuk balas dendam pada Sunny, karena ia sudah membunuh Kun yang ternyata adalah kakaknya. Sementara itu di sebuah kapal pesiar, Hung mengajak Zilong dan Sunny untuk bertemu. Di sana Hung mendamaikan keduanya dan menjelaskan bahwa pelaku dari penembakan itu adalah Dao Feng. Kemudian Hung memberi Zilong alamat tempat persembunyian Dao Feng lalu menyuruhnya untuk menghabisi orang itu. Yang tanpa Zilong sadari, Hung secara diam-diam sudah menghubungi Dao Feng dan menyuruhnya untuk bersiap menyambut kedatangan Zilong. Sebenarnya saat menghubungi Dao Feng, Hung berkata bahwa orang yang akan menyerangnya adalah kelompok Sunny. Hal itu sengaja ia lakukan untuk mengadu domba antara Dao Feng dan Zilong yang sudah ia ketahui identitasnya. Singkat cerita, di markas polisi, Zilong langsung mengabari Fang Jing soal tempat persembunyian milik Dao Feng. Mendengar itu, Fang Jing langsung mengajak anak buahnya untuk melakukan penyergapan. Meski Zilong melarangnya untuk gegabah, Fang Jing tetap akan melakukan penyergapan dan melarang Zilong untuk ikut campur. Namun Zilong tetap pergi tanpa sepengetahuan Fang Jing dan anak buahnya. Dan benar saja, sesampainya di sana, Dao Feng sudah bersiap untuk menembaki mereka. Namun untungnya Zilong segera menyadari hal itu dan berhasil mengalihkan perhatian Dao Feng. Lalu setelah itu, baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Setelah misi itu berhasil, Fang Jing merasa menyesal atas perbuatannya yang baru pertama kali menghabisi seseorang. Namun untungnya Zilong bisa menenangkannya yang membuat Fang Jing kembali mendapatkan semangatnya. Di scene inilah Fang Jing mulai menyukai Zilong yang selama ini ia anggap sebagai pengacau. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Sunny mengajak Zilong untuk bekerja sama dalam mengalahkan Hung. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya dalang dari semua kekacauan ini adalah Hung sendiri, yang menginginkan kematian salah satu di antara mereka. Sunny lalu mengajak Zilong untuk melihat markas yang akan mereka tempati. Di sanalah Sunny menunjukkan dokumen penting yang selama ini dicari oleh Hung. Sunny menjelaskan dengan dokumen ini ia bisa memeras para pedagang ilegal untuk mendapatkan banyak uang. Nantinya semua uang itu untuk mereka bertiga, sementara Hung akan dijadikan kambing hitamnya. Dan untuk melancarkan semua rencana itu, Sunny memerintahkan Zilong untuk memberikan sebagian dokumen kepada Hung. Ia akan menyiapkannya esok hari dan Zilong harus mengambilnya. Sebelum berpisah, Sunny mengancam jika Zilong mengkhianatinya maka ia tak akan segan-segan untuk menghabisi semua keluarganya. Keesokan harinya, Zilong dibuat terkejut ketika melihat sebuah rekaman video di ruang komputer markas Sunny. Dalam video itu terlihat salah satu anak buah Zilong memberitahu bahwa Zilong adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Ternyata dia adalah anak buah Zilong yang ada di scene awal film ini, yang tanpa sepengetahuan Zilong mendengar semua percakapannya antara dirinya dan Kapten Cheng. Dan tentunya orang yang sudah memberikan video itu adalah Hung, yang kali ini ingin mengadu domba antara Sunny dan Zilong yang sudah ia ketahui identitasnya. Sementara itu, Fang Jing yang mengetahui bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Hung langsung menyergapnya di kamar mandi. Namun, Hung tak mau menyerah begitu saja, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Dan pada akhirnya Hung berhasil ditangkap dengan mudahnya. Namun dengan santainya, ia mengatakan bahwa akan ada yang terjadi di rumah anak buah Kapten Cheng yang tak lain adalah Zilong. Kembali pada Zilong, ia yang menyadari bahwa ibunya terancam langsung berlari untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, sesampainya di rumah, Zilong mendapati bahwa ibunya sudah dipukuli oleh Sunny. Ia pun segera membawa ibunya ke rumah sakit dan untungnya ibunya masih selamat meski dinyatakan koma. Setelah itu, meski Fang Jing dan Cheng mencoba menghalanginya, Zilong tetap pergi untuk membalas dendam pada Sunny. Sementara itu, Sunny sendiri sedang memukuli Terry yang berusaha membawa lari semua uangnya. Namun tak lama, Zilong datang dan berusaha menabrak Sunny yang membuat Terry berhasil kabur dari tempat itu. Lalu setelah itu, adegan kejar-kejaran dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Singkat cerita, 6 bulan setelah semua kejadian itu, Zilong kembali mendapatkan lisensi polisinya dan resmi menjadi polisi kembali. Selain itu, ia juga semakin dekat dengan Fang Jing. Lalu setelah itu, film ini pun tamat. Cerita dimulai ketika seorang agen rahasia bernama Liu Jian baru saja sampai di kota Paris. Dia adalah agen rahasia terbaik yang dikirim ke kepolisian Beijing untuk menyelesaikan sebuah kasus. Berjalan sendirian, Liu melewati sebuah gang yang dipenuhi banyak pelacur. Dengan bermodalkan sebuah foto, Liu pun akhirnya sampai ke tempat seorang penjual kerupuk yang bernama Pamantai. Tempat itulah yang selama ini dijadikan tempat tinggal sementara oleh para agen rahasia Beijing ketika bertugas di Paris. Malam harinya, Liu mendatangi sebuah hotel dan menanyakan pesan dari Tuan Smith kepada resepsionis. Isi pesan itu langsung membawa Liu ke sebuah bar yang ada di hotel itu. Di sana, Liu dihampiri oleh seorang pilot yang mengarahkannya untuk pergi ke toilet. Sesampainya di toilet, Liu dihadang oleh 3 pria yang langsung menggeledahnya memeriksa semua barang yang dipakai dan yang dibawa olehnya. Selesai digeledah, Liu dibawa ke dapur hotel untuk bertemu dengan seorang bernama Richard yang merupakan inspektur kepolisian Paris. Dengan sambutan yang dingin, Richard langsung meminta Liu menyerahkan pistolnya. Sebenarnya tujuan Liu datang ke Paris adalah untuk mengawasi seorang bandar narkoba Cina yang terindikasi bekerja sama dengan aparat di sana. Untuk itu, Liu pun membiarkan Richard mengambil pistolnya dan akan mengikuti perintahnya. Setelah perbincangan itu, Richard memerintahkan Liu untuk mengawasi sang bandar narkoba yang akan datang ke hotel itu. Liu pun mengawasinya secara langsung, sementara Richard bersama anak buahnya akan mengawasi melalui kamera pengawas. Rencananya, si bandar itu akan ditangkap untuk mengetahui siapa saja aparat yang selama ini bekerja sama dengannya. Tak lama kemudian, si bandar yang kita sebut saja Mr. Big datang ke hotel didampingi beberapa pengawalnya. Kemudian 2 orang wanita penghibur bernama Jessica dan Susan datang menghampiri Mr. Big dan langsung menggodanya. Ternyata tujuan Mr. Big datang ke sana adalah untuk bersenang-senang dengan 2 orang pelacur yang ia pesan dari seseorang bernama Max. Singkat cerita, Mr. Big langsung mengajak kedua pelacur itu untuk masuk ke sebuah kamar. Di sana, sebelum anak buah si bandar selesai memeriksa ruangan, Mr. Big langsung menyuruh mereka keluar karena dirinya ingin segera bersenang-senang. Saat Mr. Big sedang bersenang-senang dengan Susan, entah mengapa Jessica memilih pergi ke kamar mandi. Sementara itu, Liu yang kini ikut mengawasi mulai merasa ada yang tak beres dengan kelompok Richard yang sebenarnya bisa menangkap Mr. Big saat itu juga. Dan benar saja, saat si bandar lengah, Susan langsung menusuknya berkali-kali yang langsung membuat Liu berlari untuk menghentikannya. Setelah berhasil menghentikan Susan, Liu segera menelpon ambulan untuk membawa Mr. Big. Namun sebelum berhasil menelpon, Richard datang dan langsung menghabisi Mr. Big dan Susan menggunakan pistol milik Liu yang ia sita. Melihat itu, seketika Liu pun sadar bahwa ia sudah dijebak dan langsung menghilang untuk mengambil kaset bukti rekaman.
You and you go to the next level. Give me your lighter. Piece of shit! Down! So what? Any right with some hooker killing him? You got the cassette. Find him! Get the cassette! Cardinal says! I don't care! Setelah berhasil kabur dan mengambil bukti rekaman, Liu membuka kalungnya yang berisi sebuah pesan untuk membuka sebuah loker di stasiun kereta. Ketika Liu membukanya, ternyata isi loker itu adalah senjata yang langsung membuat para petugas yang melihatnya mencurigai Liu. Karena itu, Liu pun dengan cepat langsung melumpuhkan mereka. Sementara itu, perwakilan dari pemerintahan Cina mendatangi Kementerian Luar Negeri Prancis untuk membicarakan soal kasus yang menyeret nama Liu Jian. Richard yang juga ada di sana langsung memutarbalikkan fakta dengan menunjukkan barang bukti bahwa Liu Jian lah pelakunya. Mendengar itu, perwakilan Cina tak percaya begitu saja dan langsung mengatakan bahwa Liu adalah agen terbaik yang tak pernah sekalipun gagal dalam tugasnya. Untuk itu, mereka pun akan melakukan penyelidikan mandiri untuk kasus ini. Sadar bahwa perwakilan Cina tak percaya padanya, Richard pun menyuruh anak buahnya untuk mengawasi pergerakan mereka. Keesokan harinya, setelah memarahi anak buahnya yang belum menemukan Liu, Richard didatangi oleh Jessica. Dia adalah salah satu pelacur yang berada di insiden kematian Mr. Big tempo hari. Selain bisnis heroin, ternyata Richard juga memiliki bisnis pelacuran yang salah satu pekerjanya adalah Jessica. Yang sebenarnya Jessica terpaksa bekerja pada Richard karena Richard telah mengambil anaknya dan mengancam tak akan mengembalikannya jika Jessica tak mau bekerja padanya. Karena Jessica tak mau bekerja, Richard menyuruh Max untuk menyuntikkan heroin kepadanya. Akhirnya ketika Jessica sudah di bawah pengaruh heroin, Max pun kembali membawanya ke tempat pelacuran. Secara kebetulan, Jessica ditempatkan tepat di depan toko milik pamantai. Liu yang sedang makan pun melihatnya dan tak lama Jessica masuk ke toko untuk meminjam toilet. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Liu pun terpaksa mengizinkannya. Di sini Liu sama sekali belum sadar bahwa Jessica adalah salah satu pelacur yang berada di insiden kematian Mr. Big tempo hari. Tak lama setelah Jessica pergi, Liu menerima panggilan dari perwakilan Cina untuk menemuinya di sebuah kapal. Di hadapan perwakilan Cina, Liu pun menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa Richard lah pelakunya dan dia juga yang selama ini bekerja sama dengan Mr. Big.
Kemudian Liu pun menyerahkan bukti rekaman, namun tiba-tiba si perwakilan ditembak oleh anak buah Richard. Sadar bahwa kapal itu sudah dikepung, Liu pun harus menghadapi mereka. Lalu setelah itu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Land the North Side! I'll cover this out! Singkat cerita, setelah kejadian itu, Richard mendatangi kamar mayat untuk mengambil kaset rekaman yang dibawa oleh mayat perwakilan Cina. Setelah mendapatkannya, ia pun mengembalikan semua barangnya dan mengatakan bahwa Liu lah pelakunya. Sementara itu, Liu yang sudah kembali ke rumah Paman Tai terlihat sedang mencoba menjahit lukanya. Di luar toko, Jessica yang melihatnya langsung menawarkan bantuannya pada Liu. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Liu pun membiarkan Jessica menjahit lukanya. Setelah selesai, Jessica sedikit bercerita tentang kehidupannya yang ternyata dia adalah seorang ibu yang memiliki seorang putri. Ketika Liu bertanya soal pekerjaannya, entah mengapa Jessica seolah menutupi dan memilih untuk pergi. Namun sayangnya, seorang bernama Luko yang merupakan anak buah Richard datang memarahi dan langsung memukuli Jessica yang dianggap meninggalkan pekerjaannya. Liu yang melihatnya langsung menghentikan, namun Luko dengan seenaknya malah meminta uang ganti rugi kepadanya. Liu pun langsung memberikan uang itu, namun Luko kembali kasar pada Jessica yang tentunya membuat Liu marah. Akhirnya Liu yang habis kesabarannya pun langsung menghajarnya. Hallo, Max.
Setelah insiden yang menewaskan pamantai itu, di sebuah tempat Jessica dan Liu berdebat soal kekacauan yang terjadi di kediaman pamantai. Di tengah perdebatannya, Liu meminta Jessica untuk mengantarkannya ke sebuah tempat yang tak lain adalah hotel tempat terbunuhnya Mr. Big. Di sini Liu berkata, hal terbaik yang harus kita lakukan ketika kita tersesat adalah kembali ke titik awal dimulainya perjalanan kita. Dari sinilah akhirnya Liu mengetahui bahwa Jessica adalah salah satu pelacur yang menemani Mr. Big di malam kematiannya. Untuk itu, Liu pun langsung mengajaknya untuk bersaksi di kedutaan untuk membersihkan namanya, namun Jessica menolaknya. Alasannya adalah karena Richard lah yang telah menculik putrinya, yang tentu saja jika ia bersaksi maka keselamatan anaknya dan dirinya akan terancam. Mendengar itu, Liu pun berjanji akan menyelamatkan putrinya sekaligus menjamin keamanan mereka asalkan Jessica mau bersaksi untuknya. Tak lama kemudian, Jessica datang menemui Richard dan mengatakan bahwa Liu sedang berada di sebuah restoran. Untuk memastikannya, Richard bersama anak buahnya pun pergi sementara Jessica diborgol di ruangannya dan diawasi oleh anak buahnya. Setelah Richard pergi, ternyata semua itu adalah rencana Jessica dan Liu untuk mendapatkan kembali kaset rekamannya. Kemudian, Jessica pun berhasil menipu si penjaga lalu mengambil kasetnya dan pergi dari sana. Setelah berhasil kabur, Jessica pun menyerahkan kasetnya pada Liu, lalu setelah itu mereka berdua pun pergi untuk menjemput anak Jessica. Singkat cerita, mereka pun sampai di panti asuhan dan langsung menuju ranjang tidur milik anak Jessica. Namun sebenarnya tanpa sepengetahuan mereka, Richard yang sudah mengetahui soal kaburnya Jessica sudah menugaskan anak buahnya di sana. Ketika Jessica mendekati ranjang anaknya, anak buah Richard langsung menangkapnya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Singkat cerita, setelah Jessica kembali siuman, Liu langsung menenangkannya dan berjanji akan menyelamatkan putrinya yang saat ini sedang bersama Richard. Kemudian ia pun bersiap untuk mengakhiri semuanya. Keesokan harinya, Liu menghubungi Richard yang saat itu berada di ruangannya bersama anak Jessica. Liu mengatakan bahwa ia sudah menyerahkan kasetnya pada pemerintah dan saat itu ia sudah berada di depan kantor Richard untuk menghabisinya. Lalu setelah itu, pertarungan pun tak bisa dihindarkan.
Setelah semua anak buah Richard berhasil dikalahkan, Liu langsung menemuinya yang saat itu sedang menyandra anak Jessica. Tanpa banyak bicara, Liu langsung melumpuhkannya dengan menusukkan jarum di belakang lehernya. Tepat di sebuah titik terlarang yang disebut Kiss of the Dragon yang akan menghentikan peredaran darah sementara, namun jika jarumnya dicabut, maka akan terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan kematian. Kemudian, Liu pun mencabut jarum itu yang tentu saja membuat Richard pendarahan dan mati secara mengenaskan. Setelah semuanya berakhir, Liu pun menepati janjinya dengan menyerahkan si anak pada Jessica. Jessica pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat. Alhamdulillah. Melanjutkan film sebelumnya, setelah Master Huo meninggal, seorang murid terbaiknya yang bernama Chen Zhen segera datang ke perguruan Jinggu. Namun sayangnya, Chen Zhen tak bisa melihat jasad gurunya karena saat itu Master Huo sedang dimakamkan. Untuk itu, ia pun segera pergi menuju tempat pemakaman. Sesampainya di sana, akibat kesedihan atas kematian gurunya, Chen Zhen tak bisa mengontrol diri dan hampir membuat pemakaman itu berantakan. Melihat itu, seorang murid senior yang bernama Pan Qiaqi langsung memukulnya hingga pingsan. Beberapa hari berlalu, Chen Zhen terus merenung di depan foto mendiang gurunya tanpa mau makan sedikit pun. Meski pacarnya yang bernama Yuan memberinya makanan, Chen Zhen tetap tak mau memakannya. Sebenarnya sampai saat itu Chen Zhen tak percaya jika gurunya meninggal akibat penyakit radang paru-paru. Karena ia tahu selama ini sang guru tak pernah mengidap penyakit itu. Untuk itu Chen Zhen pun bertekad akan menyelidiki penyebab kematian sang guru yang sebenarnya. Sedikit penjelasan, di film Fearless tahun 2006, Huo Yuanjia meninggal saat bertarung melawan Tanaka. Sementara di film ini, Huo Yuanjia meninggal secara misterius saat dirinya sedang berada di Jinggu. Anehnya, para dokter mengatakan bahwa Master Huo meninggal akibat penyakit radang paru-paru. Yang padahal semua murid sudah tahu bahwa Master Huo tak pernah mengidap penyakit itu. Keesokan harinya di perguruan Jinggu, semua orang berkumpul untuk memberi penghormatan terakhir pada mendiang Huo Yuanjia. Namun di tengah acara, datanglah 3 utusan Jepang yang mengganggu acara itu. Mereka datang ke sana memberikan sebuah papan yang bertuliskan orang Asia Timur pesakitan, yang merupakan kalimat hinaan pada bangsa Cina yang dianggap lemah dan tak berani melawan Jepang. Atas hinaan itu, para murid termasuk Chen Zhen tak terima dan berniat untuk menghajar mereka. Namun Pan Qiaqi, si murid senior, langsung melarangnya. Akibatnya, salah satu utusan yang bernama Wu terus menghina dan mengatakan bahwa mereka semua adalah pecundang yang tak pernah berani melawan orang-orang Jepang, apalagi setelah kematian Huo Yuanjia. Mendengar itu, Chen Zhen yang sudah emosi berniat menghajar mereka, namun Pan Qiaqi kembali melarangnya. Akhirnya, Chen Zhen pun tetap diam meski para utusan itu terus menghinanya. Sedikit penjelasan, papan yang dibawa 3 utusan itu merupakan sebuah pemberian dari seorang guru bela diri yang bernama Hiroshi Suzuki, yang merupakan guru besar dari dojo Hongkyu yang sangat memusuhi perguruan Jinggu. Jika kita sambungkan dengan film Chen Zhen versi Jet Li, yang dimaksud Hiroshi Suzuki adalah Jenderal Fujita, sementara yang dimaksud dojo Hongkyu adalah dojo Neguchi. Untuk lebih memahami film ini, nama Hiroshi Suzuki akan kita ganti dengan Jenderal Fujita, sementara dojo Hongkyu akan kita ganti menjadi dojo Neguchi. Kembali pada cerita, keesokan harinya tanpa sepengetahuan yang lain, Chen Zhen mendatangi dojo Neguchi untuk mengembalikan papan penghinaan itu. Di sana, ia langsung mencari Fujita untuk mengembalikan papan itu dan menantangnya. Mendengar itu, seorang kepala pelatih yang bernama Yoshida langsung menertawakan Chen Zhen dan menghinanya. Tak mau tinggal diam saja, Chen Zhen pun langsung membalas hinaan itu dengan menantang semuanya untuk bertarung sekaligus. Akhirnya, pertarungan di antara mereka pun tak bisa dihindarkan.
Setelah semuanya dikalahkan, Chen Zhen mengatakan untuk jangan pernah lagi menghina orang Cina dengan sebutan pesakitan dari Asia. Lalu setelah itu, ia pun segera pergi meninggalkan dojo Neguchi. Sepulang dari dojo Neguchi, Chen Zhen tak langsung pulang ke Jinggu. Akan tetapi, ia datang ke suatu taman di pusat kota. Namun sayangnya, ketika Chen Zhen akan masuk, seorang penjaga langsung melarangnya. Ia lalu menunjukkan sebuah tulisan yang melarang orang-orang Cina dan juga anjing masuk ke taman itu. Namun anehnya, ketika orang barat membawa seekor anjing, penjaga itu membiarkannya. Hal itu pun membuat Chen Zhen marah karena bangsanya dihina di negaranya sendiri. Tak lama, datanglah orang-orang Jepang yang langsung mengajak Chen Zhen untuk masuk ke taman itu. Namun syaratnya, Chen Zhen harus bertingkah seperti anjing peliharaan mereka. Mendengar hinaan itu, tanpa banyak bicara, Chen Zhen pun langsung menghajar mereka. Sementara itu di dojo Neguchi, Fujita yang tak terima atas serangan Chen Zhen langsung menyuruh murid-muridnya untuk menyerang Jinggu. Mendengar perintah itu, mereka pun langsung pergi menuju perguruan Jinggu. Sesampainya di sana, tanpa banyak bicara, orang-orang dari dojo Neguchi langsung menyerang Jinggu. Setelah murid-murid Jinggu dikalahkan, Wu langsung mengancam akan menutup Jinggu jika dalam 3 hari Chen Zhen tak diserahkan. Setelah itu, mereka pun segera pergi meninggalkan perguruan Jinggu. Tak lama kemudian, Chen Zhen yang baru saja datang langsung dimarahi oleh Pan Qiachi atas perbuatannya yang menyebabkan perguruan Jinggu diserang. Namun, para murid membela Chen Zhen karena menurut mereka apa yang sudah Chen Zhen lakukan sudah benar. Untuk itu, mereka mengajak Chen Zhen untuk melakukan serangan balasan pada dojo Neguchi. Pan Qiachi yang mendengar itu langsung melarangnya, karena menurutnya balas dendam tak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Di lain sisi, Pan Qiachi juga tak mau jika harus menyerahkan Chen Zhen pada pihak Jepang. Untuk itu, ia pun menyuruh Chen Zhen untuk pergi meninggalkan Jinggu demi keselamatannya dan juga perguruan. Mendengar itu, dengan berat hati, Chen Zhen pun menerima dan akan segera pergi esok hari.
Malam harinya setelah bersiap-siap, Chen Zhen kembali merenung di depan mendiang gurunya. Di saat itulah ia mendengar suara mencurigakan dari arah dapur. Kemudian ia pun langsung bergegas menuju arah dapur. Sesampainya di sana, Chen Zhen pun tak sengaja mendengar pembicaraan antara Feng dan Koki Tien. Di scene ini, Chen Zhen akhirnya tahu bahwa mereka berdualah yang sudah membunuh Master Huo dengan cara meracuni makanannya atas perintah seseorang yang tak lain adalah Wu. Di saat itu, mereka berencana akan segera pergi meninggalkan Jingwu. Namun, Chen Zhen tak membiarkannya dan langsung menghajar mereka. Setelah menghabisi keduanya, Chen Zhen menggantung mereka di sebuah tiang lampu. Kemudian, ia menuliskan sebuah pesan kepada Pan Ciaci bahwa Master Huo meninggal akibat diracun. Setelah itu, ia pun segera pergi meninggalkan perguruan Jingwu. Keesokan harinya, ketika bangun dari tidurnya, Pan Ciaci menemukan pesan yang ditulis oleh Chen Zhen semalam. Tak lama, ia juga mendapat kabar bahwa Peng dan Koki Tien sudah tewas tergantung di tiang lampu. Singkat cerita, di depan murid-murid Jingwu, Pan Ciaci menjelaskan bahwa pelaku dari pembunuhan dua orang itu adalah Chen Zhen, yang sudah mengetahui bahwa mereka berdualah yang sudah membunuh Master Huo dengan cara meracuninya. Kemudian, Pan Ciaci pun memerintahkan para murid untuk mencari Chen Zhen dan membawanya kembali ke Jingwu. Malam harinya, Yuan pacar Chen Zhen mencoba untuk mencarinya di pemakaman. Dan benar saja, Chen Zhen berada di sana tepat di samping makam Master Huo. Yuan lalu mengajaknya untuk kembali ke Jingwu. Namun, Chen Zhen menolaknya karena tak mau melibatkan yang lain. Chen Zhen lalu mengatakan ia sudah menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, ia meminta Yuan dan yang lain tak ikut campur dalam masalah ini. Chen Zhen lalu berjanji jika masalah ini selesai, ia akan kembali untuk menjemput Yuan. Sebelum berpisah, Chen Zhen menanyakan soal identitas Wu kepada Yuan. Yuan menjawab Wu adalah juru bicara Jepang yang pernah datang ke Jingwu tempo hari. Mendengar itu, Chen Zhen pun akhirnya sadar bahwa orang itulah yang sudah memerintahkan Peng dan Koki Tien untuk meracuni gurunya. Keesokan harinya, Fujita yang mengetahui soal kematian Peng dan Koki Tien langsung menyuruh Yoshida untuk menyerang Jingwu. Ia ingin balas dendam atas kematian Koki Tien yang ternyata adik kandung dari Yoshida. Wu yang mendengar rencana itu langsung melarangnya. Karena menurutnya penyerangan yang mereka lakukan akan membuat Dojo Neguchi dianggap terlibat dalam kematian Master Huo. Sebagai gantinya, Wu menyarankan untuk memerintahkan polisi Cina mengurus masalah ini. Jika dalam beberapa hari Chen Zhen tak diserahkan, maka pihak Jepang akan menutup Jingwu dan menangkap semuanya. Keesokan harinya, para polisi Cina datang ke perguruan Jingwu. Di sana, mereka langsung menanyakan soal keberadaan Chen Zhen pada Pan Ciaci. Namun, karena Pan Ciaci tak mengetahuinya, para polisi itu langsung mengancamnya. Jika dalam 2 hari Chen Zhen tak diserahkan, maka perguruan Jingwu akan mereka tutup. Malam harinya, Fujita dan anak buahnya mengadakan pesta miras di dojonya. Di sana, kita akan melihat seorang karakter baru yang bernama Vetrov, yang merupakan seorang petarung yang berasal dari Rusia dan berteman dengan Fujita. Setelah merasa mabuk, Wu yang juga ikut minum langsung meminta izin untuk pulang. Ia pun meninggalkan Neguchi dengan menaiki sebuah beca. Tak disangka, orang yang menarik beca itu adalah Chen Zhen, yang sengaja menyamar untuk menangkap Wu dan menginterogasinya. Singkat cerita, setelah memasuki jalanan sepi, Wu akhirnya sadar bahwa orang yang menarik beca itu adalah Chen Zhen. Ia pun langsung terkejut, namun Chen Zhen langsung melemparnya. Chen Zhen lalu menanyakan siapakah dalang sebenarnya yang sudah meracuni gurunya. Dengan ketakutan, ia pun menjawab bahwa dalang di balik kematian Master Huo adalah Fujita. Mendengar itu, Chen Zhen pun langsung pergi karena menurutnya target utamanya adalah Fujita. Namun, karena Wu berusaha menyerang, Chen Zhen langsung menghabisinya dan menggantung mayatnya di tiang lampu. Keesokan harinya, setelah mengetahui kabar kematian Wu, Fujita kembali menekan polisi untuk menangkap Chen Zhen hari itu juga. Jika tidak, maka malam nanti Jingwu akan ditutup dan dihancurkan dan pihak kepolisian akan dilaporkan ke konsulat Jepang. Mendengar itu, meski terpaksa, mereka pun menyanggupinya. Sebelum pergi, polisi itu sempat membeli koran dan membicarakan soal rencana Fujita, yang tanpa mereka sadari si penjual koran itu adalah Chen Zhen.
Mengetahui kabar itu, Chen Zhen pun berencana akan menghancurkan Neguchi malam itu juga. Namun sebelumnya, ia harus masuk ke Neguchi untuk melihat langsung sosok seorang Fujita yang sudah meracuni gurunya. Kembali pada polisi, sesampainya di perguruan Jingwu, mereka langsung menanyakan soal keberadaan Chen Zhen. Namun, Pan Qiachi mengatakan bahwa sampai saat itu mereka belum menemukannya. Mendengar itu, pihak polisi pun mengatakan jika sampai nanti malam Chen Zhen tadi diserahkan, maka esok hari pihak Jepang akan menutup Jingwu dan menangkap mereka semua. Setelah para polisi pergi, Yuan mengajak Pan Qiachi untuk berbicara empat mata. Disinilah Yuan akhirnya memberitahu tempat persembunyian Chen Zhen selama ini. Di waktu yang bersamaan, Chen Zhen memulai rencananya untuk memasuki dojo Neguchi dengan cara memutus kabel telepon dan menyamar sebagai seorang teknisi. Singkat cerita, sesampainya di dojo Neguchi, tanpa dicurigai, Chen Zhen langsung diajak masuk dan mulai memperbaiki telepon di Neguchi. Di saat itu, Chen Zhen melihat seorang petarung yang tak lain adalah Petrov yang sedang menunjukkan kekuatannya. Selesai memperbaiki satu telepon, Chen Zhen kembali diajak untuk memperbaiki telepon lain di ruangan Fujita. Di sanalah untuk pertama kalinya Chen Zhen melihat sosok Fujita yang sudah meracuni gurunya. Di scene ini, jika kita perhatikan dalam dialog antara Yoshida dan Fujita, Yoshida menyebut Chen Zhen sebagai Fist of Fury, yang artinya tinjuan kemarahan. Selain merupakan judul film ini, kalimat itu adalah sebutan untuk Chen Zhen yang sudah menyerang dojo Neguchi sendirian. Kembali pada Chen Zhen, setelah memperbaiki telepon di ruang Fujita, ia pun akhirnya siap untuk menyerang Neguchi nanti malam. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Fujita juga memerintahkan Yoshida untuk menyerang Jingwu dan menghabisi semuanya nanti malam. Malam harinya sebelum Jingwu diserang, Pan Qiachi dan beberapa murid mencari keberadaan Chen Zhen di area pemakaman. Namun sayangnya, mereka tak menemukan Chen Zhen karena saat itu ia sedang menuju Neguchi untuk memulai serangannya. Sementara itu, di dojo Neguchi, mereka yang juga akan menyerang terlihat meninggalkan dojo untuk menyerang Jingwu. Tak lama, setelah semua orang itu pergi, Chen Zhen juga sampai di Neguchi. Di sana, Chen Zhen mengatakan bahwa kedatangannya untuk membalas dendam atas kematian gurunya. Karena merasa urusannya hanya dengan Fujita, Chen Zhen mempersilahkan yang lain untuk pergi meninggalkan Neguchi. Namun, bukannya pergi, mereka malah menyerang yang membuat Chen Zhen marah dan langsung menghabisi mereka.
Dan pada akhirnya setelah semuanya dikalahkan, Chen Zhen pun berhasil menyelesaikan pembalasannya. Scene lalu berpindah pada Pan Jia-Qi dan rombongan yang baru saja datang dari pencarian Chen Zhen. Mereka terkejut ketika melihat para murid Jinggu yang sudah dihabisi dan hanya 2 orang saja yang selamat. Di scene ini, Pan Jia-Qi pun akhirnya menyesal dan mengakui bahwa tindakan Chen Zhen sudah benar. Jika saja mereka kompak melawan Jepang, maka kejadian malam itu tak mungkin terjadi. Tak lama, datanglah para polisi dan seorang konsulat Jepang yang tak lain adalah Mita. Mita adalah karakter yang sama yang ada di film Fearless dan film Piece of Legend. Di sana, Mita memaksa Pan Jia-Qi untuk menyerahkan Chen Zhen saat itu juga, yang sudah menyerang pihak Jepang termasuk menghabisi semua orang di dojo Neguchi. Namun, karena Pan Jia-Qi tak mengetahui keberadaan Chen Zhen, Mita pun menyuruh para polisi untuk menangkap Pan Jia-Qi dan murid yang tersisa. Mendengar itu, Pan Jia-Qi juga menuntut pihak Jepang untuk bertanggung jawab atas penyerangan terhadap perguruannya. Namun dengan curangnya, Mita malah menolak tuntutan itu. Tak lama kemudian, Chen Zhen akhirnya datang dan langsung menyerahkan diri. Namun sebelum pergi, ia menyuruh polisi dan juga Mita untuk meninggalkan Jinggu karena ia sendiri yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Di akhir film, meski pihak Jepang menembakinya, Chen Zhen dengan berani menghadang tembakan itu dengan tendangan dan tinju kemarahannya. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.